Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, beserta jajaran yang mungkin hari ini hadir juga, Bapak Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, MED, yang kami hormati juga, yang saya cintai juga, cinta kembali kepada Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Dr. Salma Orbayinah MKes, dan tentunya pada adik saya, kandidat Dr. Azaki Hoirudin, yang segera insya Allah sebentar lagi akan wisuda ya. Dan tentunya juga kepada hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, tadi telah kita simak bersama apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah berkaitan dengan energi. Karena kebetulan saya menjadi dosen di pendidikan fisika, Mas Azaki, di FKIP Universitas Ahmad Dahlan. Jadi Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat tadi, Pak Haidar, menyampaikan tentang energi, yang dari sudut pandang fisika ini. Wah, saya jadi pengen juga itu ya untuk mencoba sedikit mengkorelasikan energi gitu ya, atau barangkali nanti bisa menjadi salah satu capaian juga di dalam pada pembahasan kita di malam hari ini, dalam energi yang kita pahami bahwa energi adalah kemampuan ya untuk melakukan kerja. Nah, kalau tadi Bapak Profesor Haidar menyatakan energi ini nanti akan paling kuat gitu ya, untuk bisa menggerakkan, itu adalah dengan tauhid begitu ya, yang dilandasi oleh tentunya keikhlasan kita nanti dalam bekerja. Nah, setiap makhluk hidup tentunya juga akan membutuhkan energi untuk bertahan hidup, dan Muhammadiyah juga saya pikir juga membutuhkan energi ini. Maka kemudian bila tema kita pada malam hari ini adalah tentang energi pasca muktamar, ini sangat luar biasa karena ini menjaga bagaimana organisasi kita tetap bertahan hidup. Dengan apa? Karena tentunya variabel dari energi ini nanti juga bermacam-macam. Nanti di energi potensial ada massa, ada gravitasi, dan ada ketinggian ya. Lalu ketika nanti ada energi kinetik, ada variabel kecepatan. Mungkin nanti bagaimana dalam sebuah organisasi kita juga dibutuhkan seberapa cepat, nanti akan mempengaruhi besar energi gitu ya, dari besar energi yang didapatkan atau yang dialami oleh sebuah organisasi. Itu tentunya tidak lepas dari kecepatan dalam bekerja. Kemudian saya coba juga menghubungkan, oh iya, benar ya, bahwa energi terbesar kita di muka bumi ini adalah matahari kan ya, yang tidak pernah habis begitu ya. Nah, maka barangkali ini kalau otak-atik gatuk gitu ya, Mas Azaki dan Bu Salma, barangkali ketika Muhammadiyah ini kemudian menggunakan simbol sang surya, itu juga dimaknai bahwa ada harapan energi Muhammadiyah tidak akan pernah habis begitu. Tapi dengan syarat tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haidar, ada tauhid ya, yang kemudian senantiasa menjadi ruh dalam gerak langkah setiap anggota atau setiap orang yang ada di Muhammadiyah. Dan bila boleh menambahkan nanti energi yang bisa untuk menjadikan organisasi ini tetap hidup itu adalah bagaimana kita tetap menjalankan hitoh anggaran dasar Muhammadiyah, ataupun kalau kita barangkali di sini ada Yunda Nasihatul Aisyah di seluruh Indonesia, kita
menggunakan hitoh kita, ada ADART kita, ada sistem perkaderan di Nasihatul Aisyah. Nah, ini kita gunakan agar organisasi kita nanti tetap hidup. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ada sedikit materi yang mungkin bisa berbagi ya, dan saya bagi di sini karena niatnya ini adalah untuk mendiseminasikan hasil dari Muktamar ke-14 Nasihatul Aisyah yang kemarin telah diselenggarakan tanggal 2 sampai 4 Desember. Jadi baru 5 hari yang lalu, dan mungkin saat ini masih lelah-lelah juga ini Yunda, tapi tidak apa-apa. Dengan energi yang ada tadi, hari ini juga Yunda-Yunda dan hadirin semua semoga bisa menggantikan lelah-lelah kita dan menjadikan malam ini energi baru untuk kita bersama-sama watawasobil haq watawasobis sober. Dan ada tema atau ada satu tagline yang saya garis bawahi juga di sana, di dalam materi saya, yaitu sengkuyung bersama lampaui capaian. Ini bermakna bahwa bagaimana kita nanti bisa sengkuyung, itu dalam bahasa Jawa itu di songgo bareng-bareng begitu ya Bu Bayin ya. Jadi dilakukan bersama-sama begitu, karena dengan melakukan bersama-sama apa yang sudah ditetapkan di dalam keputusan muktamar ini nanti bisa kita capai, target bisa tercapai, bahkan insya Allah bisa melampaui dari capaian itu. Tentunya sengkuyung bersama ini membutuhkan banyak elemen ya, baik itu internal di Nasihatul Aisyah, di Muhammadiyah kemarin, dari MPKU kalau tidak salah, kemudian MPI ini insya Allah sudah siap untuk bekerja sama dengan Nasihatul Aisyah, dan saya yakin seluruh elemen di Muhammadiyah juga siap, termasuk kemarin pada saat penutupan Menko PMK juga siap untuk berkolaborasi dengan kita semuanya. Nah, untuk mengawali, saya akan coba untuk mengingatkan kita bersama tentang anggaran dasar Nasihatul Aisyah. Di Muqaddimah anggaran dasar ini kita diingatkan atau tertulis bahwa sesungguhnya putri-putri Islam ini memiliki tanggung jawab terhadap agama, bangsa, dan negara untuk mewujudkan cita-cita umat Islam. Nah, cita-cita umat Islam yang itu adalah tadi sudah disinggung oleh Bu Bayin ya, dalam Quran surat Saba ayat 15, yaitu cita-citanya adalah baldatun toyibatun warobun ghafur, menjadikan atau mewujudkan sebuah negara yang baik, negara yang adil, makmur, dan tentunya di sana penuh dengan rahmat, karunia, dan pengampunan dari Allah. Nah, agar dapat menunaikan kewajiban tersebut, putri-putri Islam itu hendaklah senantiasa terdidik akhlaknya, memuliakan agama, ikhlas bekerja karena Allah semata, dan senantiasa berjuang dengan gembira. Nah, ini alhamdulillah sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Haidar tadi selaras dengan apa yang ada di dalam anggaran dasar Nasihatul Aisyah kita, yaitu bagaimana kita bisa selalu belajar, karena belajar pendidikan itu hakikatnya adalah mengubah perilaku. Pada hakikatnya adalah menjadikan perilaku seorang menjadi lebih baik. Nah, itu kan pendidikan. Nah, maka akhlak di sini ketika kita senantiasa untuk belajar, senantiasa terdidik, maka pasti akan ada perubahan pada akhlak. Nah, ini Prof. Abdul Mukti sebagai Prof di pendidikan pasti ini sekali ya Prof ya, bahwa pendidikan itu adalah mengubah perilaku. Dan tentunya ketika Nasihatul Aisyah ini selalu mendidik, selalu terdidik, maka akhlaknya pun juga terdidik, dan akhlaknya adalah akhlak yang baik. Kemudian selalu ikhlas untuk bekerja karena Allah. Nah,
Di dalam tujuan Nasihatul Aisyah kita juga diingatkan tentang pasal 5 ART terbentuknya putri Islam yang berarti bagi keluarga, bangsa, dan agama menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini menjadi tujuan dan menjadi landasan ketika Nasihatul Aisyah membuat sebuah capaian atau visi untuk 1 abad Nasihatul Aisyah, karena Nasihatul Aisyah itu kan lahir di tahun 1931 ya Bu ya. Jadi nanti di tahun 2031 ada visi harapan dari Nasihatul Aisyah. Ini sebenarnya sudah diputuskan visi ini di Muktamar ke-13 di Yogyakarta, yaitu putri Islam yang progresif, bermartabat, mendunia dalam menggerakkan peradaban dan komunitas lokal. Nah, untuk mencapai ke visi ini, maka tim materi dan kemudian sudah disahkan materi ini di Muktamar 14 kemarin, membuat sebuah capaian-capaian bertahap gitu ya. Jadi mulai dari periode ke periode, harapannya nanti bisa diwujudkan di 1 abad Nasihatul Aisyah ini. Nah, karena pada periode saat ini kita di periode 2022-2026, arah gerak Nasihatul Aisyah ini ditetapkan yaitu adalah menggiatkan gerakan dakwah dan advokasi yang responsif terhadap keadilan sosial melalui kristalisasi nilai profetik serta pembentukan karakter kader berwawasan global menuju internasionalisasi Nasihatul Aisyah. Nah, saya langsung saja, tidak tidak perlu semua ya. Mungkin nanti akan menghabiskan waktu bila semua saya coba untuk menjelaskan. Saya langsung saja bahwa pada capaian tersebut atau di periode ini ada hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan, karena ada banyak sekali hal-hal yang menjadi pengaruh bagi perkembangan perempuan dan anak yang menjadi sasaran dari gerakan Nasihatul Aisyah. Yang pertama adalah adanya globalisasi ini telah memberikan dampak yang positif maupun negatif pada perempuan dan kelompok rentan. Nah, ini perlu menjadi perhatian untuk kita nanti Nasihatul Aisyah melakukan program kerja atau membuat gerakan-gerakan, membuat sebuah kegiatan ya untuk bergerak tadi. Kenapa? Karena sebenarnya apa positifnya? Karena sebenarnya ketika kita bicara tentang bicara di bidang ekonomi, pengetahuan atau pendidikan, ini akan berpengaruh juga pada perkembangan budaya dan pemikiran, termasuk pemikiran Islam. Nah, hingga kita kemudian bisa mempercepat arus informasi sehingga mempermudah dalam komunikasi dan mengakses pengetahuan. Ini adalah dampak positifnya. Namun di sisi lain ini juga memiliki dampak negatif, karena dengan perkembangan atau dengan adanya globalisasi ini, daya saing pada bidang-bidang tersebut, bidang yang tadi telah kami sebutkan, ini memiliki dampak yang mana mempengaruhi wajah dari perempuan itu sendiri, yang kadang justru perempuan ini menjadi korban dari globalisasi, misalnya dalam bentuk pidana dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang perkembangan narasi Islam yang sangat beragam. Ini telah memberikan pengaruh ya bagi masyarakat, termasuk perempuan Islam, dalam menerjemahkan posisi umat Islam, negara, perempuan, dan kelompok rentan di masyarakat, yang mana tidak jarang dari narasi-narasi ini jauh dari nilai-nilai progresivitas yang telah diyakini oleh Muhammadiyah.
tidak heran banyak juga dari kalangan-kalangan internal kita sendiri, khususnya di Nasihatul Aisyah, yang juga terjebak dalam narasi-narasi ini, atau nanti mungkin akan berhubungan dengan adanya digitalisasi ya, atau literasi digital. Nah, berikutnya yaitu tentang pembangunan yang masif. Selain memiliki dampak positif, juga tidak sedikit telah menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan yang berpengaruh pada kualitas hidup. Terutama dalam hal ini adalah kualitas hidup perempuan dan anak, baik itu nanti kemudian dalam permasalahan kesehatan fisik maupun mental, karena terutama bagi ibu dan anak ini semakin rentan ya. Maka dibutuhkan adanya sebuah kegiatan yang bisa atau pendampingan nanti dari Nasihatul Aisyah, sehingga mampu atau menjadikan daya lenting dari perempuan dan anak ini nanti kuat ya, bisa menghadapi dinamika kehidupan. Nah, berikutnya terkait dengan arah gerak Nasihatul Aisyah telah tersaji di dalam PowerPoint atau pada layar. Ada 6 arah gerak Nasihatul Aisyah di tahun 2022-2026. Di antaranya yaitu adalah arah program memberikan daya dukung pada percepatan peningkatan kualitas dan kompetensi kader Nasihatul Aisyah yang berdiaspora, baik untuk garda depan, baik itu adalah akar rumput, skala lokal, nasional, dan juga global. Di sini harapannya nanti kader Nasihatul Aisyah dapat berdiaspora, menghadapi atau mengisi peluang-peluang menjadi kader persyarikatan, kader bangsa, kader keumatan universal. Kemudian yang kedua adalah penguatan narasi serta mendorong penerapan nilai progresivitas Islam pada perempuan muda Islam dan di tengah-tengah masyarakat hingga ke akar rumput. Mungkin di sini maksudnya adalah perempuan muda Islam berkemajuan seperti yang disampaikan oleh Bu Bayin tadi. Karena kaderisasi ini atau revitalisasi terhadap kaderisasi ini menjadi sangat penting. Bahkan nanti bagaimana pada proses kaderisasi ini ideologisasi terhadap nilai-nilai Islam wasatiyah itu perlu untuk ditekankan, misalnya pada proses Darul Arkom, Nasihatul Aisyah, ataupun kegiatan-kegiatan perkaderan di Nasihatul Aisyah. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan dan advokasi digital. Nah, ini yang tadi kemudian kami singgung, bahwa secara internal Nasihatul Aisyah sendiri masih perlu untuk beradaptasi dengan perkembangan dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk meningkatkan efektivitas manajemen internal organisasi dan memperkuat daya jangkauan dakwah Nasihatul Aisyah. Tapi di sisi lain bahwa respon dari Nasihatul Aisyah ini juga perlu untuk tetap berhati-hati ya, didampingi. Perempuan kita dan anak atau juga masyarakat rentan ini masih perlu berhati-hati, masih perlu menyadari bahwa banyak hal yang bisa terjadi atau perlu untuk terus belajar tentang literasi digital agar nanti perempuan dan anak ini tidak menjadi korban dari kekerasan, bahwa kemudian narasi-narasi yang dibangun di dunia digital itu adalah narasi-narasi yang menunjukkan bagaimana terdidiknya akhlak dari Nasihatul Aisyah, yang membedakan antara Nasihatul Aisyah atau anggota Nasihatul Aisyah dengan mereka yang bukan anggota Nasihatul Aisyah, dan ini sangat penting sekali. Kemudian yang keempat ini adalah pengembangan program yang inovatif, yang responsif dengan situasi sosial. Saya agak cepat. Yang kelima adalah arah program pada upaya pembangunan resiliensi atau ketangguhan melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan tanggap bencana. Ini penting sekali karena perempuan sebagai
pengatur ya di rumah manajerial di rumah tangga ini bertanggung jawab terhadap apa yang masuk ke dalam rumah dan apa nanti yang akan keluar di rumah. Ini akan mempengaruhi sekali bagaimana kerusakan alam yang terjadi. Bukan bermaksud juga kemudian jadi kesalahan perempuan ya, tetapi kita memiliki peran penting. Perempuan memiliki peran penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, dimulai dari rumah. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan desain program nasiah yang harus berorientasi pada perubahan. Bahwa selama ini kegiatan Nasihatul Aisyah itu menggembirakan, itu juga tidak salah, atau biasanya kita sangat insidental ya, nanti kegiatan pengajian, kemudian kegiatan-kegiatan yang insidental yang sering atau masih saat ini kita lakukan itu tidak salah. Itu adalah kegiatan yang menggembirakan. Namun ke depan program kerja dari kegiatan atau desain yang dilakukan oleh Nasihatul Aisyah itu juga harus berorientasi pada perubahan atau memiliki dampak. Ada outputnya itu apa outcome-nya, memiliki impact ya, dan ada perubahan dari kegiatan yang telah kita lakukan. Nah, ada beberapa indikator yang kemudian akan kita capai, teman-teman Nasihatul Aisyah dan Bapak Ibu semuanya. Ini mungkin nanti kita di sini juga bisa menjadi ajang untuk bersinergi, tadi sengkuyung bersama, sehingga capaian-capaian baik itu Nasihatul Aisyah atau Aisyah ataupun Muhammadiyah ini bisa kita capai bersama. Nah, yang terakhir yaitu tentang 14 rekomendasi dari Muktamar Nasihatul Aisyah, atau disebut dengan 14 rekomendasi perempuan muda Islam berkemajuan. Ada 14. Mengapa 14? Karena menunjukkan bahwa ini adalah muktamar yang ke-14 begitu. Jadi untuk mempermudah kita mengingat, ada 14 dan sudah tersaji juga di layar. Mungkin nanti boleh bila akan di-share oleh admin materi atau PowerPoint ini. Yang pertama adalah pencegahan stunting oleh semua pihak, termasuk dukungan dari sektor ketenagakerjaan dan pendidikan, meningkatkan ruang inklusif dan fasilitas publik yang sensitif pada kebutuhan perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas. Ini kemarin disinggung juga oleh Pak Menko PMK, bagaimana agar barangkali nanti Nasihatul Aisyah bisa memberikan advokasi untuk buruh perempuan begitu ya, yang mereka membutuhkan ruang laktasi. Tapi sebelum ke buruh perempuan, kalau boleh ini Bapak Ibu, barangkali di sini juga ada para pejabat struktural di Amal Usaha Muhammadiyah. Sebelum kita keluar untuk melakukan advokasi di luar, mungkin di internal kita sendiri perlu kita adanya ruang laktasi untuk ibu-ibu perempuan muda yang ada di amal usaha kita, karena sepertinya juga belum banyak begitu ya terkait dengan fasilitas berkaitan untuk kebutuhan perempuan ini yang ada di amal usaha kita. Cukup satu ruangan, nanti dilengkapi dengan satu atau beberapa kursi, lalu kemudian ada kulkas ya untuk menyimpan ASI begitu, dan ruangan ini aman begitu ya, tidak ada jendela, jangan ada jendela, nanti ada yang ngintip gitu kan ya. Nah ini kami sangat berharap sekali di internal Muhammadiyah sendiri sudah bisa mulai untuk menyadari tentang pentingnya hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan dan pemenuhan hak pekerja rumah tangga. Kemudian yang keempat, mendorong terbentuknya sistem pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai sektor, termasuk layanan pemulihan baik dalam lingkup organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan maupun sektor swasta. Ada 14 dan sepertinya akan sangat banyak sekali bila saya sampaikan di sini, karena nanti bisa menghabiskan waktu ya Mas Azakia. Nanti boleh untuk dibaca juga hasil tanfis dari Nasihatul Aisyah. Terakhir,
kami dari Nasihatul Aisyah mengingatkan diri saya sendiri dan juga untuk Yunda-Yunda semua Nasihatul Aisyah yang barangkali bergabung di hari ini, juga hadirin yang dirahmati Allah. Albiru manitako yang menjadi semboyan dari Nasihatul Aisyah tidaklah hanya semboyan yang bisa kita ucapkan begitu saja sebagai akhir dari kalam ya, namun di dalamnya ada makna yang dalam, yaitu kebaikan adalah bagi siapa saja yang bertakwa dan berbakti kepada Allah. Maka saya mengingatkan diri saya sendiri agar kita senantiasa untuk menjaga keimanan, ketauhidan kita, dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang ditunjukkan arinal hakko hakko wa arinal batila batila, yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Albiru manitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.